Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di video kali ini dengan kelompok kami, yaitu kelompok 3. Nah, di video kali ini kami akan membahas materi tentang responsibility accounting atau akuntansi pertanggungjawaban. Tapi sebelum itu, izinkan saya memperkenalkan kembali anggota kelompok kami. Yang pertama yaitu ada saya sendiri, yaitu Asma Hakim. Yang kedua itu ada Fajar Caksono. Yang ketiga itu ada Ahmad Budi. Yang keempat itu ada Rainal Yun Peter. Dan yang kelima ada Norwina. Nah, jadi di pembahasan kali ini kami akan membahas tentang materi responsibility accounting atau lama-lama langsung saja kita masuk ke pembahasannya. Pasti itu responsibility accounting atau akuntansi pertanggungjawaban. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang pengertiannya. Nah, jadi responsibility accounting atau akuntansi pertanggungjawaban adalah sistem yang mengukur rencana menggunakan anggaran dan tindakan menggunakan hasil aktual dari setiap pusat pertanggungjawaban. Konsep ini membutuhkan perhatian pada penyajian informasi untuk keperluan internal perusahaan dan sekaligus melihat seberapa banyak atau seberapa baik manajer pusat bertanggung jawab mengendalikan pekerjaan yang sedang berlangsung di bawah pengawasan dan merupakan tanggung jawabnya. Sehingga berdasarkan pengertian tadi dapat disimpulkan bahwa akuntansi pertanggungjawaban adalah sistem yang membandingkan rencana dengan hasil sesungguhnya pada pusat pertanggungjawabannya yang digunakan untuk mengukur kinerja seseorang dalam pencapaian suatu tujuan perusahaan. Adapun untuk manfaat informasi responsibility accounting atau akuntansi pertanggungjawaban, yaitu bermanfaat untuk memperjelas peran seseorang manajer dalam penyusunan anggaran, seperti ditetapkan oleh siapa anggaran tersebut atau dari pihak mana pertanggungjawabannya atas pemakaian anggaran dan pelaksanaannya dalam kegiatan pencapaian tujuan perusahaan, serta ditetapkan sumber daya yang disediakan bagi masing-masing pertanggungjawabannya. Nah, untuk lebih jelasnya nanti dilanjutkan pembahasan materinya oleh teman-teman saya. Selanjutnya, tujuan yang pertama menyediakan manajemen dengan alat kontrol biaya yang berguna. Kedua, mencatat dan melaporkan biaya yang timbul sebagai akibat dari setiap aktivitas pada individu di perusahaan yang bertanggung jawab untuk pengendalian aktivitas. Selanjutnya, responsibility accounting. Akuntansi pertanggungjawaban menekankan pada pengendalian biaya internal dan bukan pada penentuan biaya produk. Akuntansi pertanggungjawaban ini menentukan biaya yang dikeluarkan oleh suatu kegiatan atau kelompok kegiatan daripada biaya yang dikeluarkan untuk melakukan suatu produk. Di slide selanjutnya akan membahas tentang responsibility accounting. Akuntansi pertanggungjawaban menekankan pada pengendalian biaya internal dan bukan pada penentuan biaya program. Akuntansi pertanggungjawaban ini merupakan biaya yang dikeluarkan oleh suatu kegiatan atau kelompok kegiatan daripada biaya yang dikeluarkan untuk menghasilkan suatu produk. Lalu di slide selanjutnya itu ada ilustrasi responsibility accounting. Maintenance department melakukan penyelenggaraan departemen dengan data maintenance hours budget selama 2.500 jam dan actual hours selama 2.000 jam. Actual cost yang terjadi sebesar $125.000, sedangkan budget fix cost sebesar $75.000 dan budget variable cost sebesar $10 per jam. Berapa biaya penyelenggaraan dibandingkan penyelenggaraan? Responsibility accounting. Tarif pemeliharaan departemen per jam. Fixed cost buka kurung $75.000 dibagi 2.500 jam tutup kurung $30 per jam. Variable cost $10 per jam. Total $40 per jam. Biaya dibebankan sama dengan tarif kali aktual maintenance hours sama dengan $40 per jam dikali 2.000 per jam sama dengan $80.000 per jam. Perbandingan biaya yang dibebankan dengan biaya aktual. Biaya aktual $125.000, biaya dibebankan
$80.000, variansi $45.000. Perbandingan fixed cost budgeting dengan yang dibebankan. Budgeting fixed cost $75.000, fixed cost yang dibebankan $60.000, buka kurung $30.000 per jam dikali 2000 jam, variance $15.000. Terdapat sisa variance yang akan dibebankan ke manajer pemeliharaan $30.000 yang disebut spending variance. Terjadi karena inferensi Departemen Pemeliharaan, kenaikan biaya overhead, dan salah menganggarkan overhead. Kesimpulannya, penyusunan anggaran perusahaan yang baik dan akurat akan berpengaruh terhadap operasional perusahaan. Dengan menyusun anggaran, perusahaan mempunyai pedoman dan panduan untuk melangkah ke depan, sehingga perusahaan sudah siap menghadapi segala medan yang ditempuh selama dalam perjalanannya. Perusahaan pun sudah siap dan mengetahui apa yang perlu dilakukan. Jadi, keberadaan anggaran adalah yang sangat penting bagi pertumbuhan dan perkembangan perusahaan. Saja pembahasan tentang materi responsibility accounting atau akuntansi pertanggungjawaban, mulai dari pengertiannya, terus tujuan dan manfaatnya, serta contoh soalnya. Kelompok kami pamit undur diri, kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next video. Dadah. Assalamualaikum. Jangan lupa subscribe ya.